Pernah nggak sih lo lagi asyik rebahan, terus tiba-tiba tenggorokan kering? Hati rasanya panas membara, cuma gara-gara lihat postingan teman-teman lagi liburan di Bali, update gadget terbaru, atau pamer makanan mahal di restoran hits. Padahal hidup lo lagi santai-santainya, lagi nikmat-nikmatnya. Nah, itu dia yang namanya FOMO, alias Fear of Missing Out. Dan gue mau bilang, stop deh ikutan-ikutan, karena bahagia itu bro, nggak harus selalu sama kayak orang lain. Oke, mari kita ngopi sebentar di warung kopi digital kita. Lo tahu kan, di warung kopi itu ada yang pesan kopi hitam pahit, ada yang pesan kopi susu kekinian, ada yang teh manis, bahkan ada yang cuma numpang nongkrong doang. Semuanya beda, tapi semuanya ngerasa nyaman dengan pilihannya masing-masing. Nah, hidup itu juga gitu. Tapi kenapa kita sering banget ngerasa wajib ikut-ikutan biar dibilang gaul atau hidupnya seru? Padahal itu justru bikin kita jadi capek sendiri loh. 1. FOMO. Lebih dari sekadar takut ketinggalan tren. Banyak dari kita mikir FOMO itu cuma takut ketinggalan tren atau berita terbaru. Padahal akarnya jauh lebih dalam dari itu, gengs. Secara psikologi, FOMO itu berawal dari rasa insecure atau ketidakamanan diri. Lo ngerasa kayak, duh, kalau gue nggak ikutan itu, nanti gue dikucilkan nggak ya? Nanti gue nggak punya cerita seru buat diceritain. Jangan-jangan gue jadi orang yang nggak relevan di circle pertemanan. Coba dibayangin. Dulu, jauh sebelum ada internet dan smartphone, manusia itu hidup berkelompok. Kalau ada yang ketinggalan dari kelompoknya, risikonya besar banget. Bisa mati kelaparan, dimangsa binatang buas, atau nggak dapat tempat berlindung. Jadi, secara evolusi, otak kita itu terprogram buat selalu pengen ngumpul dan ikut serta, biar selamat. Nah, di era modern ini, naluri itu masih ada. Tapi bahaya yang kita rasakan bukan lagi harimau atau kelaparan, melainkan ketertinggalan sosial di media sosial. Contoh paling gampang ya kayak temen lo yang tiba-tiba posting lagi di konser band internasional. Padahal lo nggak terlalu suka band itu, atau malah lagi bokek banget. Tapi entah kenapa muncul rasa, kok gue nggak ikutan sih? Atau, wah rugi banget gak nonton. Itu bukan karena lo pengen nonton konsernya, tapi karena lo takut kehilangan momen seru yang bisa diceritain besoknya, atau takut dianggap kuper sama teman-teman. Padahal ya balik lagi, di warung kopi, lo mau pesan kopi hitam apa kopi susu, ya terserah lo aja kan? Gak ada yang bakal ngomongin kok kalau lo gak ikutan tren kopi salted caramel mochaccino. Ilusi kehidupan sempurna di balik layar medsos. Nah, biang kerok utama yang bikin FOMO kita makin parah itu, siapa lagi kalau bukan media sosial? Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan kawan-kawannya itu ibarat etalase toko yang isinya cuma barang-barang paling bagus, paling kinclong, dan paling menarik. Gak ada yang posting pas lagi muka bantal, belum mandi, atau pas lagi pusing mikirin tagihan bulanan. Yang ada cuma liburan mewah, makan makanan estetik, outfit keren, pesta seru, atau momen-momen perfect lainnya. Lo pernah dengar istilah highlight reel? Medsos itu isinya cuma highlight reel kehidupan orang lain, cuplikan-cuplikan terbaik yang udah diedit, difilter, dan dipoles sedemikian rupa biar kelihatan sempurna. Mirip kayak kita nonton film, yang diputar cuma adegan-adegan serunya aja kan? Kita nggak lihat behind the scene-nya, nggak lihat berapa kali aktornya salah dialog, berapa jam mereka nunggu take ulang, atau berapa banyak kopi yang mereka minum buat begadang. Sebuah studi dari University of Pennsylvania bahkan nunjukin kalau membatasi penggunaan media sosial bisa signifikan menurunkan tingkat depresi dan kesepian. Kenapa? Karena saat kita terus-menerus terpapar kesempurnaan orang lain, secara nggak sadar kita jadi ngebanding-bandingin hidup kita sama mereka. Padahal kita cuma lihat puncak gunung esnya aja, nggak lihat bagian bawahnya yang jauh lebih besar dan penuh perjuangan. Temen lo yang lagi liburan di Santorini itu mungkin selama setahun nabung mati-matian, ngorbanin banyak hal, bahkan mungkin di sana dia juga lagi pusing nyari koneksi wifi gratis. Tapi yang lo lihat cuma senyum cerah di pantai biru yang aduhai. Jangan salah paham, mereka boleh kok posting kebahagiaan mereka. Tapi tugas kita adalah sadar bahwa itu bukan gambaran utuh dari hidup mereka, apalagi hidup kita. Harga yang harus dibayar dari mengejar validasi eksternal. Coba deh jujur, berapa banyak dari lo yang pernah maksain diri beli barang yang gak terlalu butuh, datang ke acara yang gak terlalu pengen, atau bahkan minjem uang cuma buat bisa ikutan gaya teman-teman? Ini bukan cuma soal uang loh. Mengejar validasi atau pengakuan dari orang lain itu harganya mahal banget. Bisa bikin lo stres, cemas, kehilangan identitas, bahkan sampai lupa apa yang benar-benar bikin lo bahagia.
Gue punya temen, sebut aja Budi. Dia itu sebenarnya anaknya santai, suka banget mendaki gunung, dan lebih suka ngabisin waktu di alam. Tapi karena di circle pertemanannya lagi hits banget hobi nge-gym, dia jadi ikutan daftar member gym mahal, beli baju olahraga yang branded, padahal dia gak terlalu menikmati prosesnya. Setiap hari dia maksain diri ke gym, cuma buat bisa posting di story biar kelihatan fit dan ikutan tren. Alhasil dia jadi capek sendiri, uangnya habis buat hal yang dia nikmati, dan yang paling parah, dia jadi gak punya waktu buat hobinya yang asli, mendaki gunung. Ini contoh nyata bagaimana FOMO bisa menggerus kebahagiaan dan keaslian diri kita. Kebayangkan, kalau kita terus-terusan jadi copy paste orang lain, kita bakal kehilangan keunikan kita sendiri. Kita jadi nggak tahu lagi apa yang sebenarnya kita mau. Apa yang bikin kita senang, karena terlalu sibuk mikirin apa yang orang lain mau kita lakukan, atau bagaimana orang lain melihat kita. Kita jadi kayak produk massal yang dibuat pabrik, kehilangan ciri khasnya. Padahal, di warung kopi, kita punya banyak pilihan minuman, karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Kalau semua orang pesan kopi susu, nanti tukang kopi itemnya bisa nangis kan? Seni menjadi bahagia dengan cara sendiri, memeluk JOMO. Setelah kita ngerti akar masalah dan dampaknya, sekarang saatnya kita cari solusinya. Ini bukan berarti lo harus jadi antisosial atau berhenti total main medsos ya. Tapi ini soal gimana kita bisa lebih tenang dan bahagia dengan diri sendiri, tanpa harus tergantung sama standar orang lain. Ini namanya JOMO, alias Joy of Missing Out, kebalikan dari FOMO. Pertama, kenali diri lo sendiri. Apa sih yang benar-benar bikin lo happy? Bukan happy karena pujian orang lain ya, tapi happy yang murni dari dalam diri. Mungkin lo happy pas lagi baca buku, pas lagi masak, pas lagi ngoprek motor, atau pas lagi ngobrol sama keluarga. Bikin daftar hal-hal itu dan prioritasin. Jangan sampai kesibukan ngejar validasi orang lain malah bikin lo lupa sama kebahagiaan asli lo. Kedua, batasi penggunaan media sosial. Ini bukan sekedar omongan kosong. Coba deh mulai dengan mengurangi waktu scrolling lo atau bikin digital detox di waktu-waktu tertentu. Misalnya pas jam makan atau sejam sebelum tidur. HP ditaruh di tempat lain. Lo juga bisa mulai unfollow akun-akun yang secara nggak sadar bikin lo merasa insecure atau ngebanding-bandingin diri. Ganti dengan akun-akun yang menginspirasi, informatif, atau yang bikin lo ketawa tanpa beban. Ketiga, belajar bersyukur. Ini kedengerannya klise, tapi beneran ampuh bro. Coba deh setiap hari, lo luangin waktu sebentar buat mikirin 3 hal yang bikin lo bersyukur. Bisa hal kecil kayak, syukur hari ini masih bisa sarapan enak, atau syukur hari ini cuaca cerah. Semakin sering kita bersyukur, semakin kita menyadari betapa banyak hal baik yang sudah kita punya, dan betapa sedikitnya alasan kita buat iri sama orang lain. Terakhir, dan ini yang paling penting, berani jadi diri sendiri. Di warung kopi kita ini, lo punya hak penuh buat pesan minuman apapun yang lo suka. Kalau lo suka kopi hitam pahit, ya pesan aja kopi hitam. Gak usah peduli kalau teman-teman lo lagi pesan kopi susu kekinian. Nikmati aja kopi hitam lo, rasain pahitnya, rasain aromanya. Karena kebahagiaan itu sama kayak rasa kopi. Setiap orang punya seleranya masing-masing. Lo nggak perlu sama kayak orang lain buat bisa dibilang bahagia. Lo bahagia dengan cara lo, dan itu lebih dari cukup. Jadi, stop FOMO, dan mulai deh nikmati hidup lo dengan tenang, dengan cara lo sendiri. Nah, gimana menurut lo, gengs? Pernah gak sih ngerasain FOMO yang parah banget? Atau lo punya tips sendiri buat ngatasinnya? Coba deh share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini kalau lo ngerasa tercerahkan. Dan subscribe channel Faktaverse biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.